Nah, yang menjadi salah satu impian orang tua itu kan anak yang lucu, menggemaskan, gemuk, ipel-ipel bisa dicubit gitu. Nah, katanya kalau nggak minum susu formula nggak bisa gendut nih. Itu bener nggak sih? Ini memang standar ganda manusia nih. Gitu ya? Kecil harus gendut. Gede suruh kurus langsing. Ya. Ini gimana sih gitu. Tapi sebenarnya ada jawabannya juga sih tentang ini. Makanya di dunia ini segala sesuatunya perlu ideal. Oke. Berat badan anak pun sebenarnya harusnya ideal, bukan gemuk. Karena gemuk itu bukan indikator sehat. Iya. Image gemuk sehat itu adalah image yang diciptakan juga, salah satunya adalah peran dari promosi formula. Karena kan kalau dilihat di TV-TV tuh bayinya, anak-anaknya gitu ya. tuh pinter-pinter, gemuk-gemuk gitu ya. Nah, padahal gemuk sama dengan tidak sama dengan sehat. Nah ya, gimana sih caranya kita tahu anak cukup menyusu? Tumbuh kembangnya sesuai dengan kurva tumbuh kembang anak itu. Oke. Contohnya tadi, Mas Mamat, anak pertama lahir prematur. Betul. Yang nggak bisa disamain kenaikan beratnya sama anak yang normal. lahir cukup bulan gitu. Betul, beda-beda gitu ya. Dan ini yang penting diketahui oleh para orang tua, para ayah dan para ibu, supaya ayahnya juga nggak kok anakku kecil ya? Iya, kok kurus ya? Mama, kenapa ini anak kita nggak kayak anak tetangga? Iya gitu. Betul tuh. Anak Pak RT gemuk-gemuk. Nah, itu tuh jadi bisa mengeluarkan komen-komen yang mendukung gitu. Ya. Misalkan ada kekhawatiran, misal kenaikan berat si kecil kurang baik gitu. Mungkin bisa bicaranya dengan cara yang lebih, Mah, kita kapan sih nimbang si kecil lagi gitu? Kapan sih kita kontrol anak ini ke Bu Bidan gitu atau ke Pak Dokter gitu? Nah, itu tuh bisa diomongin dengan cara seperti itu gitu. Dan penting juga untuk pasangan ini mengenali tanda-tanda kecukupan bayi menyusu, tanda-tanda dia kenaikan berat badannya baik, itu semua tuh bisa dipelajari. Dan ada informasi-informasi yang penting untuk diketahui bersama supaya satu visi satu misinya sama juga gitu. Betul. Oke, jadi poinnya sebenarnya tadi gemuk itu tidak sama dengan sehat. Betul. Yang penting dilihat itu adalah kenaikan beratnya sesuai dengan kurvanya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian habis melahirkan biasanya kan suka dapet tuh KMS namanya. Betul. Kartu menuju sehat. Kalau anaknya perempuan biasanya warnanya merah muda, pink. Kalau anaknya laki warnanya biru muda. Di situ diisi, diplot. Jangan cuma dipajang gitu ya. Teronggok di lemari gitu, jangan. Nah, diisi pas di puskesmas kah, pas di posyandu kah, atau pas periksa ke dokter, ke bidan itu diisi dan diplot. Dari situ kelihatan apakah kenaikan beratnya baik sesuai kurva, apakah panjang badannya pun naiknya sesuai kurva, lingkar kepalanya apakah sesuai dengan kurva. Itu semua penting supaya kita tahu cukup atau tidak ASI anak kita. Jadi bukan cuma taruh sebelah bayinya kita, bayi tetangga, gendutan ini ya gitu. Nah, nggak gitu. Karena bisa jadi awal startnya juga beda-beda gitu. Misalkan kita istri Mas Mamat sama aku melahirkan dalam waktu yang sama, jelas-jelas bayi prematur, aku lahir cukup bulan, anakku ya jelas beda gitu, nggak bisa, nggak bisa disamain. Jadi yang perlu diingat tadi tinggi badan, berat badan itu walaupun anaknya nggak gemuk, tapi kalau berat badan, tinggi badan, lingkar kepalanya bagus berarti sehat. Sesuai dengan kurva. Nah, sekarang kita belajar bareng-bareng bagaimana cara mengisi kurva pertumbuhan. Nah, sekarang yuk kita sama-sama belajar cara ngisi kurva pertumbuhan anak di KMS seperti apa. Mas Mamat, ini ada anak lahir di bulan Februari, namanya Neneng. Kira-kira pakai yang biru atau yang pink ya ininya? Neneng, yang pink karena perempuan. Oke, silakan ditulis. Namanya Neneng. Dia periksanya di Posyandu Mawar. Dia lahirnya itu di bulan Februari. 3 kilo. Nah, kira-kira kalau 3 kilo. Nah, tulis dulu di situ Februari. 3 kilo di mana titiknya kita cari? 1, 2, 3. Ya. Di sini dibulet-buletin. 3 kilo. Nah, bulan berikutnya mamahnya Neneng sama Neneng pergi ke Posyandu Mawar di bulan Maret, ditimbang Neneng ini 3,3 kilo. 1, 2, 3, 3,3. Ini kira-kira ya. Iya, betul.
Bulan depannya, April, dia balik lagi beratnya jadi 4,7. 4,7. Nah, di situ. Kira-kira di sini ya. Nah, bulan Mei si Neneng nih nggak datang ke posyandu. Waduh. Nggak tahu kenapa nih mamahnya nih. Kenapa ini? Dia baru datang lagi bulan Juni. Beratnya jadi 6 kilo. Di bulan Juli dia datang lagi. Beratnya 6,6. Di sinilah ya kira-kira. Bulan Agustus dia datang, beratnya kok sama ya, 6,6. Agustus, 6 nih. Nah, di bulan September si Neneng datang beratnya 6,3. 6,3. Turun sedikit. Waduh, 6,3 nih si Neneng. Nah, sesudah kita titik-titikin ini, kita tarik garis. Tarik supaya garis. Kelihatan kurvanya. 1. Nah, April. lalu ada titik yang kosong karena dia nggak datang. Ya, oh iya, Mei ya. Baru yang ini kita tarik lagi. Berarti bulan Juni. Ya. Set. Sebelahnya. Set. Set. Nah. Aduh. Kalau kita lihat dari kurva ini, maka sebenarnya awal-awal Neneng ini kenaikan berat badannya memang kurang optimal. Oke. Tapi di bulan berikutnya sudah mulai naik. Tapi mungkin berikutnya tuh ada sesuatu sehingga dia nggak datang. Dan bulan berikutnya naik sesuai dengan warna kurva di hijau ini. Tetapi berikutnya dia melandai. Oke. Nah, ini penting untuk dicari tahu kenapa dia melandai. Oh iya. Apakah anak ini sakit? Apakah anak ini tumbuh gigi? Apakah anak ini ada masalah menyusui? Betul. Ini penting si bapak dan si ibu tahu. Cari tahu. Misalkan ibunya datang sendiri, mamahnya Neneng datang ke puskesmas sendiri, pulang cerita sama suaminya. Kok katanya ibu kader berat badannya nggak bagus? Kenapa ya? Apa kita cek ke puskesmas yuk besok gitu? Ke dokter anak yuk. Nah, untuk dicari tahu, dicari solusinya. Jangan-jangan selama ini ada proses menyusuinya belum optimal gitu. Usahakan sebelum sampai ke sini, kalau udah di sini melandai segera cari bantuan. Inilah pentingnya orang tua mengetahui dan ngerti cara ngisi KMS supaya bisa memantau tumbuh kembang anak. Bukan membandingkan dengan anak tetangga, tapi melihat idealnya. Jadi idealnya itu dia harus mengikuti pitanya. Garis ya, jadi dia naiknya tumbuh seperti ngikutin kurva garisnya. Kurva ke atas. Nah, ini ada contoh yang udah terisi nih ceritanya si Asep ya. Nah, si Asep ini naiknya bagus tuh. Naik terus, tidak perlu naik melonjak ke atas, tapi tuh cukup mengikuti pitanya. Ini berarti berat badannya naik baik, menyusunya juga baik. Apa yang masuk keluar itu semua cukup sampai di badannya tuh, begitu.